Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Suci Hasanah. Kali ini pada mata kuliah Palliative Care. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pengantar Palliative Care. Mungkin di antara Anda ada yang sudah paham tentang Palliative Care. Silahkan ikuti video ini sampai selesai dan tolong dicermati. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengapa palliative care ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Anda mungkin sudah mengetahui bahwa saat ini penyakit kronis dan penyakit terminal jumlahnya semakin meningkat. Semakin hari pasien-pasien dengan penyakit kronis atau terminal ini mengalami kondisi yang semakin memburuk atau terjadi perburukan kondisi. Pada akhirnya seringkali dikatakan penyakit terminal ini penyembuhannya tidak memungkinkan, sehingga kematian tinggal menghitung hari. Dan masalah yang dihadapi pada mereka penderita penyakit kronis dengan terminal bukan hanya keluhan fisiknya saja, tapi juga bermunculan masalah psikologis, masalah sosial, masalah spiritual, masalah ekonomi. Yang itu dirasakan bukan hanya oleh pasiennya saja, tapi juga oleh keluarga pasien. Pada kenyataannya, pasien-pasien dengan penyakit terminal ini, pasien datang terlambat dalam pengobatan. Mungkin teman-teman juga sering menjumpai bahwa pasien-pasien tersebut datang ke rumah sakit atau datang berobat dalam kondisi yang sudah terlambat, sudah semakin parah. Kondisinya sudah memburuk. Keluarga akhirnya ikut menderita. Pasien kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, bahkan bisa sampai kehilangan harta benda karena untuk pengobatan yang memang pada akhirnya tidak sembuh-sembuh. Hingga akhirnya seorang pasien dengan penyakit terminal ini merasa marah dengan Allah. Hingga akhirnya sering muncul rasa putus asa. Contoh kasus ini silahkan Anda baca. Ini diambil dari repositori disertasi Ibu Kristanti Effendi. Skenario kasus di atas menampilkan kondisi umum pasien rawat inap di Rumah Sakit Indonesia dan penyediaan perawatan berkualitas baik dalam konteks di Indonesia. Namun ini adalah deskripsi tentang apa yang idealnya dapat dicapai, bukan perawatan biasa. Ibu M 56 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil 65 km dari Yogyakarta, Indonesia, telah didiagnosis menderita kanker payudara dengan metastasis. Dia telah menjalani mastektomi dan harus tinggal di rumah sakit selama 2 minggu. Putrinya menemaninya sebagai pengasuh keluarga selama dirawat di rumah sakit. Dia tinggal di ruang kelas 2 dan putrinya tidur di kursi di sampingnya setiap malam. Perawat mendokumentasikan intensitas nyeri Nyonya M menggunakan skala analog visual atau VAS. Selain itu, ketika dia menderita sakit atau gejala fisik lainnya, putrinya melaporkannya ke perawat. Ibu M lalu menerima obat penghilang rasa sakit, dan setiap 2 hari perawatan luka. Putrinya merawat mandi, toileting, dan posisi, serta mencoba membuatnya senyaman mungkin. Ketika Nyonya M diizinkan pulang, perawat memberi dia dan putrinya beberapa informasi tentang apa yang harus dia lakukan dan tidak lakukan, serta jadwal konsultasi untuk menindaklanjuti kondisi dan kemoterapinya. Ya, sekali lagi, ini adalah menampilkan kondisi umum pasien rawat inap di rumah sakit di Indonesia dan yang menyediakan perawatan berkualitas. Selanjutnya silahkan nanti Anda buka link video ini. Anda cermati bagaimana mereka menghadapi dan hidup dengan kanker. Kanker ini merupakan salah satu penyakit yang masuk kategori penyakit
dengan kebutuhan palliative care. Lalu silahkan Anda simpulkan apa yang terjadi ketika divonis menderita kanker dan apa yang membuat mereka bertahan hidup dengan kanker. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa perawatan paliatif sebagai suatu pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka dalam mereka menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa. Menurut definisi ini, perawatan paliatif harus dimulai pada pertama kali waktu didiagnosis dan terus bersama pengobatan dengan niat untuk penyembuhan. Kemudian pada pemberian perawatan lanjut sampai pada akhir kehidupan pasien. Terutama ketika penyembuhan tidak lagi memungkinkan, maka perawatan paliatif sangat diperlukan. Tujuan dari perawatan paliatif adalah untuk mencegah atau mengobati sedini mungkin gejala dan efek samping dari penyakit dan pengobatannya yang meliputi masalah psikologis, sosial, dan spiritual. Yang selanjutnya, tujuan palliative care pada tahap lanjut di mana penyakit sudah tidak bisa disembuhkan, maka perawatan paliatif ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sejalan dengan definisi tersebut, maka perawatan pada penyakit terminal, misalnya kanker, bukan hanya membutuhkan perawatan kuratif, tapi juga perawatan paliatif. Layanan perawatan paliatif di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dan telah menjadi agenda pemerintah Indonesia sejak 2007. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan memberlakukan peraturan nomor 812-SK-7-2007 tentang perawatan paliatif. Pada saat itu ada 5 provinsi yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar yang telah ditunjuk untuk melakukan perawatan paliatif. Pelayanan paliatif atau palliative care sendiri di Indonesia nanti akan sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan kepercayaan. Sebagai contoh, budaya di Jawa Tengah. Ketika seorang suami sakit, maka istri sudah menjadi kewajibannya untuk mendampingi suaminya di rumah sakit tersebut. Harus merawatnya dengan baik. Tapi mungkin beda di beberapa tempat yang lain. Agama dan kepercayaan, misalnya agama Islam. Ketika mendapatkan suatu penyakit yang bersifat penyakit itu terminal, maka ada keyakinan bahwa bisa berobat dengan Al-Quran atau sakit tersebut dapat menggugurkan dosa, sehingga akan mempengaruhi bagaimana nantinya kita dalam memberikan palliative care karena terkait dengan respon pasien juga dengan adanya penyakit tersebut. Pada stadium lanjut penyakit terminal atau kronis misalnya kanker, ketika disembuhkan tidak lagi mungkin, membutuhkan atau mempertahankan kualitas hidup pasien menjadi tujuan utama. Sehingga dibutuhkan fokus multidimensi pada pasien, penyakitnya, lingkungan sosialnya, keinginan dan kebutuhan sekarang dan di masa depan untuk mencegah krisis. Dengan perhatian khusus pada masalah dan kebutuhan fisik, sosial, spiritual, dan psikologis. Idealnya, perawatan pasien dengan kanker stadium lanjut konsisten dengan prinsip-prinsip perawatan paliatif dan mencakup penilaian nilai-nilai dan tujuan pasien selama perjalanan penyakit dengan mempertimbangkan terapi yang diarahkan pada penyakit, manajemen gejala, dan kualitas hidup. Itulah kenapa palliative care sangat dibutuhkan untuk pasien dengan penyakit-penyakit terminal atau kronis, yaitu penyakit yang pada akhirnya tidak dapat disembuhkan. Berikut merupakan evidence base bahwa perawatan paliatif ini memang sangat bermanfaat untuk pasien-pasien dengan penyakit terminal, sebagai contoh untuk pasien kanker. Berdasarkan hasil penelitian ini,
maka perawatan paliatif dapat menghemat biaya perawatan pasien kanker terminal dewasa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Silahkan Anda bisa membuka linknya untuk membaca hasil penelitian ini lebih lanjut. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa penggunaan perawatan paliatif pada akhir hidup pasien kanker dikaitkan dengan pengurangan penggunaan layanan intensif berbiaya tinggi. Penelitian ini di masa depan sangat diperlukan untuk mengevaluasi dampak peningkatan penggunaan layanan perawatan paliatif pada hasil kesehatan lainnya. Silakan Anda bisa membuka lebih lanjut artikel ini agar Anda mendapatkan alasan mengapa diperlukan paliatif, di mana alasannya adalah alasan berbukti data, evidence base. Pada penelitian ini berusaha membuktikan bahwa pasien-pasien dengan penyakit terminal membutuhkan perawatan paliatif. Sehingga si peneliti di sini mengembangkan instrumen untuk mengkaji kebutuhan paliatif care pada pasien dengan penyakit terminal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bukti bahwa perawatan paliatif care ini efektif untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi keluhan nyeri, dan mengontrol gejala dari penyakit terminal yang dirasakan oleh pasien. Silakan Anda bisa buka artikelnya agar mendapatkan informasi lebih jauh tentang efektivitas perawatan paliatif. Penelitian ini juga dapat menjadi bukti bahwa palliative care untuk pasien dengan kanker ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Contohnya di sini adalah bagaimana memberikan pelatihan pada family caregiver terkait dengan palliative care untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Dan hasilnya peningkatan keterampilan keluarga sebagai caregiver terkait dengan perawatan paliatif efektif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kanker. Dalam pemberian pelayanan paliatif, ada prinsip etik yang harus diperhatikan. Etika merupakan prinsip nilai-nilai luhur yang dipegang sebagai komitmen bersama, yaitu bahwa setiap pasien kanker dan keluarga memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan medis. Prinsip-prinsip medis yang disepakati dan perlu diketahui dalam pelayanan paliatif maupun medis secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, autonomi. Autonomi ini merupakan hak individu dalam membuat keputusan terhadap tindakan yang akan dilakukan atau tindakan yang tidak dilakukan setelah mendapatkan informasi dari dokter, serta memahami informasi tersebut secara jelas. Pada pasien anak, otonomi tersebut diberikan kepada orang tua atau walinya. Yang kedua adalah benefisiensi. Benefisiensi merujuk pada tindakan yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi pasien dengan memperhatikan kenyamanan, kemandirian, kesejahteraan pasien dan keluarga, serta sesuai keyakinan dan kepercayaannya. Yang ketiga, prinsip non-malefisiensi. Prinsip etik non-malefisiensi mengarah kepada tindakan yang dilakukan harus tidak bertujuan mencederai atau memperburuk keadaan kondisi yang ada. Yang keempat, justice. Justice di sini merupakan sebuah prinsip memperlakukan semua pasien tanpa diskriminasi. Tidak membedakan ras, suku, agama, gender, dan status ekonomi. Tindakan yang telah disetujui oleh pasien dan atau keluarga harus dituangkan dalam informed consent dan ditandatangani oleh pasien dan keluarga serta petugas kesehatan sebelum tindakan
dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam perawatan paliatif, kita akan mengenal istilah kepatutan terapi. Kepatutan terapi yang dimaksud adalah kepatutan terapi pada pasien paliatif kanker, yaitu suatu pertimbangan cost-benefit. Terapi berlebihan yang bertujuan memperpanjang proses kematian secara intensif tidak memberikan manfaat. Berarti justru menambah penderitaan pasien. Pertimbangan ini harus berdasarkan etika, tergantung pada situasi klinis medis pasien, paliatif, serta penilaian yang dilakukan secara saksama. Istilah berikutnya dalam palliative care adalah All Natural Deaths atau AND, yaitu suatu keputusan untuk tidak melaksanakan resusitasi pada pasien stadium terminal apabila diindikasikan. Tidak melakukan resusitasi bukan berarti meniadakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kematian yang bermartabat. Misal, ketika pasien mengalami dehidrasi dan menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien, maka pasien ini perlu diberikan cairan. Begitu juga ketika pasien mengeluh nyeri dan itu membuat pasien merasa sangat tidak nyaman, maka kita juga tetap memberikan obat-obat anti nyeri. Pemberian oksigen juga diperlukan apabila ditemukan hipoksia pada sesak nafas. Dan nutrisi yang sesuai dengan kondisi pasien juga tetap diberikan. Serta obat-obat lain yang secara simptomatis untuk menghilangkan tanda dan gejala juga tetap diberikan. Istilah selanjutnya dalam palliative care adalah menahan dan menghentikan terapi medik atau to withhold and withdraw, curing versus caring. Ini sering menjadi dilema. Sesuai prinsip perawatan paliatif, tujuan terapi pada pasien stadium terminal adalah untuk mencapai kondisi nyaman dan meninggal secara bermartabat. Sehingga terapi yang diberikan bertujuan untuk memperpanjang proses kematian harus dihentikan, dan terapi yang tidak sesuai dengan tujuan di atas tidak mungkin diberikan. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Dalam penyampaian diagnosa dan prognosa, diperlukan keterampilan untuk mengetahui kesiapan pasien dalam menerima informasi dan sejauh yang dikehendaki oleh pasien. Dalam pemberian terapi paliatif pada pasien kanker stadium terminal, kondisi pasien dinilai berdasarkan kondisi fisiologi sistem organ, terapi, dan derajat kesehatan. Pada pasien dengan kondisi terminal, misalnya mengalami kematian batang otak yang mendapatkan bantuan hidup ventilator, diharapkan tim medis dapat menjelaskan manfaat dan kerugian melanjutkan penggunaan ventilator pada kondisi tersebut, yaitu pada kondisi di mana pasien telah mengalami kematian batang otak. Bila keluarga memilih menghentikan ventilator, maka persetujuan tersebut harus tertulis dalam formulir informed consent. Dan pelepasan ventilator dilakukan oleh keluarga didampingi oleh petugas medis agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Pada palliative care, kita akan mengenal istilah penyingkapan informasi atau disclosure. Penyingkapan atau penyampaian informasi merupakan pemberian informasi dari petugas kesehatan kepada pasien dan keluarga tentang kondisi medis pasien, diagnosa pasien, dan prognosa penyakit pasien. Penyampaian tersebut diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, informasi kepada keluarga. Keluarga atau orang yang dikehendaki pasien berhak mendapatkan informasi, terutama bila pasien tidak mampu membuat keputusan. Yang kedua, informasi yang diberikan harus dapat membantu keluarga dalam membuat keputusan.
Yang ketiga, apabila terdapat perbedaan antar pasien dan keluarga dalam hal pengambilan keputusan, maka keputusan pasienlah yang harus diperhatikan. Sebagai contoh, misal, akibat kanker yang dialami oleh pasien, maka salah satu tindakannya adalah pembedahan atau kemoterapi. Di satu sisi, pasien tidak menghendaki adanya terapi. Di satu sisi, keluarga menginginkan terapi tersebut harus dilakukan. Maka yang harus dipilih keputusannya adalah mengacu kepada keinginan pasiennya. Nah, demikianlah penjelasan pengantar palliative care. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan Anda gunakan forum diskusi pada pembahasan materi ini yang ada di Sekalsa sebagai ajang diskusi untuk pembahasan materi tersebut. Demikian saya akhiri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.